Shalom Bapak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini, dalam kesempatan ini kita boleh ada di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang terus menyertai kehidupan kita sepanjang minggu kita lalui, bukan karena kekuatan dan hebat kita, melainkan anugerah Tuhan yang terus memberkati kita. Bahkan setiap nafas kehidupan kita adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita naikkan penyembahan, pujian yang terbaik bagi Tuhan. Menyatakan bahwa hanya Tuhanlah di dalam hidup kita. Hanya Dialah yang memberikan kita hidup, memberikan kita keselamatan. Oleh karena salib itu, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segala. Engkaulah sumber kebenaran. Engkaulah sumber kebenaran. Kuasamu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku berdaya. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku berdaya. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah sumber kebenaran. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku bertahan. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan. Mungkin karena salibmu, ku hidup, karena salibmu ku bertahan. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan. Sekali dikatakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku bertahan.
Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu hidupku, melakukan mujizatmu hidupku, melakukan mujizatmu hidupku. Kita bersama dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lebih dalam lagi di dalam penyembahan kita. Dan di akhir lagu pujian kita, saya mengundang Bapak Guru dan Asia untuk memimpin kita di dalam doa penyerahan. Saya meminta Bapak Pendeta Perhatian Arifah untuk memimpin kita di dalam doa penyerahan. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, kiranya datanglah kerajaan-Mu atas kami. Kiranya kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kita. Amin. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu, kuduslah namamu, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Engkau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Saya berterima kasih berdiri. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu, kuduslah namamu yang berkuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah
selamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, kami ampuni sesama. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, Bapa yang berkuasa, Kau mulia segalanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Segala kemurahan kami datang di hadapan-Mu dengan segala kekurangan. Kiranya Tuhan mengayakan kami untuk datang di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih kemurahan-Mu yang sudah Tuhan anugerahkan, bahkan kekuatan, kesehatan untuk kami bisa datang ke rumah-Mu. Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Mohon berkat-Mu akan terus Tuhan lanjutkan dalam hidup kami, agar kami bisa menikmati segala apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, ibadah kami kiranya Tuhan berkati hari ini. Kiranya Roh-Mu yang akan menaungi seluruh kehidupan kami. Siapapun yang kami yang datang pada hari ini, kiranya Tuhan akan menolong, kiranya Tuhan akan berkati, kiranya apapun yang akan kami dengarkan hari ini, kiranya pujian, kiranya penyembahan kami senantiasa Tuhan layakan untuk dinaikkan di hadapan Kau. Bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di altar-Mu hari ini, Tuhan senantiasa akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap puji-pujian, agar setiap penyembahan, agar setiap sorak-sorai yang kami haturkan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan akan memberkati, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, meninggikan, memuliakan Tuhan. Bahkan hamba-Mu Bapak Guru Bigia yang akan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan perlindungan secara ekstra baginya, supaya firman-Mu yang tersampaikan itu akan menjadi kebutuhan para umat-Mu pada hari ini. Tuhan berkati, kiranya hati, pikiran, bahkan setiap kalimat yang muncul dari perkataan hamba-Mu Bapak Guru Bigia akan senantiasa Tuhan akan menjadikan itu berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau. Segala pujian dan hormat hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami habiskan, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita angkat pujian bagi Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Demikianlah iman yang diajarkan oleh firman Tuhan pada kita. Mari kita naikkan pujian dengan sukacita, dengan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
bukti dari segala yang telah kulihat. Tuhan berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Namamu dipuji, Allah kemuliaan. Seorang dengan senang hati ajak keagungan. Mari kita bertepuk tangan, bersuka-cita berikan Tuhan pada Tuhan. Amin. Tetapi akan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, serupa dengan gambaran bersama Rohmu, bersama Rohmu. Pasti menang, ku pasti menang. Namamu dipuji, Allah kemuliaan. Sorak dengan senang hati Raja keagungan. Namamu dipuji, Allah kemuliaan. Sorak dengan senang hati Raja keagungan. Namamu dipuji, Allah kemuliaan. Sorak dengan senang hati Raja keagungan. Sorak dengan senang hati Raja keagungan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan minggu ini adalah minggu kesaksian, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, dipersilakan. Kesaksian dapat berupa sharing kepada kita melalui pengalaman hidup, ataupun dapat melalui pujian, ya, melalui setiap ataupun melalui bakat yang kita miliki. Mungkin itu bakat bernyanyi, mungkin itu bakat bermain musik. Itu dan persilakan. Itu dan tempat ini persilakan. Ya, kita angkat pujian bagi Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau.
sungguh bangga Yesus atas segala perbuatanmu. Ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharap. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun Ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena Ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Silakan. Oke, baik. Jika tidak ada, mari kita teruskan ibadah kita. Kita mengangkat lagu pujian ini sekali lagi. Dan di akhir lagu pujian, saya meminta Ibu Gembala untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Sungguh bangga Bapa, Dialah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala perbuatanmu. Ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharap. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun Ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena Ku tahu ini menyenangkan hati. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun Ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena Ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku tahu karena Ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Bapak kembali boleh datang menghadap hadirat-Mu Bapak. Kami boleh bersuka cita Tuhan untuk boleh memuliakan Engkau. Jika sekedar kami akan memberi Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita Bapak, dengan memberi Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberi kami berlipat ganda. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kau memberkati Tuhan untuk setiap dari kami, baik yang memberi maupun yang saat ini belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu berlimpah Tuhan. Tingkat langit dibukakan Tuhan, berkat-Mu dicurahkan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih.
segenap hidupku, jiwa ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita, jiwa dan hati kita. Mari kita siapkan untuk menerima berkat rohani yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Guru Begini di tempat ini. Sebelum hambanya berdiri di tengah-tengah kita sambut firman Tuhan melalui lagu pujian kita. Ku hidupkan aku saja, Kau yang berjanji setia, pengharapan selalu ada di dalammu. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi patung persembahkan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Hidupku dalam genggamanmu.
Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, aku bersepakat percaya kuasa-Nya, bumi sekarang kemenangan dariku. Aku Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, aku bersepakat percaya kuasa-Nya, bumi sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang kemenangan darimu. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh kita berkumpul, kita patut mengucap syukur di hadapan Tuhan pada saat ini kalau kita boleh ada berkumpul bersama-sama di hadapan Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, melainkan kasih kemurahan Allah dalam kita. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, maka sebelumnya saya agak mengingatkan sedikit bahwa ada enggak kita yang dalam hidup kita, dalam iman kita dalam sehari-hari, seringkali kita akan khawatir. Iman kita akan seringkali kita mengkhawatirkan keimanan kita. Bapak Ibu, hari Jumat yang lalu, Pak Gembala menyampaikan firman tentang kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah kalau saya bilang itu racun hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal-hal itu ada yang membuat kita berpacu dan bersemangat, membuat hidup kita akan lebih baik, dan dengan itu kita berusaha akan baik dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, mari saya ajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-26 hingga ke-30. Saya ulang kembali, Yohanes 10 ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-30. Jika sudah mendapatkan, mari katakan amin. Baik Bapak Ibu, karena ini sedikit ada beberapa ayat, oleh karena itu mari kita bersahut-sahutan membacanya. Saya yang membaca yang pertama dan seterusnya Bapak Ibu, dan kembali ke saya. Saya akan memulai membacanya. Saya ulang kembali Yohanes 10 pasal 2, Yohanes pasal 10 26 sampai 30. Bunyinya demikian. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan mencabut mereka, merebut mereka dari tanganku. Sama-sama 30. Aku dan Bapa adalah satu.
Ini adalah sudah tergabung semua kalau kita belajar Trinitas, dan mungkin kita sudah belajar Trinitas kealahan, ada 3 Allah. Lalu Allah dan Yesus telah menjawab ini, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada lagi kalau orang bilang, oh, siapa? Apakah Yesus mengatakan aku Allah? Jika saudara ditanyakan itu, jawab tentang ini, aku dan Bapa adalah satu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita membaca dari atas, dari awalnya, saya akan mengulang kembali. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saya memberikan tema Bapak Ibu adalah iman memungkinkan segala sesuatu. Inilah yang sering saya katakan, ada 2 esensi yang namanya penyaliban Kristus. Inilah yang kedua, karena Allah itu tidak hanya satu sisi dia buat. Yesus Kristus adalah tidak hanya menebus, tetapi dia juga akan bersama-sama. Dia menuliskan di sini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini perkataannya adalah domba-dombaku. Dan aku akan bersama-sama dengan mereka. Bagaikan dia adalah seorang gembala kepada kita. Dan bukan hanya kematiannya saja yang dia akan berikan dalam kehidupan kita untuk menebus dosa kita, tetapi dia akan bersama dengan kita. Dia mengatakan, aku akan memberikan mereka hidup kekal. Pengertian yang namanya salib adalah jika ada orang hanya berpikir namanya saya sudah ditebus, itu hanya cerita separuh. Tetapi kalau dikatakan di sini Bapak Ibu, dan aku memberikan hidupnya kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini adalah janji Allah ketika kita ditebus dari dosa dan bahkan kematian. Tidak hanya itu saja, tetapi Tuhan akan mengiring kita sampai selama-lamanya. Namun dalam waktu-waktu ke hari, bukan tidak lagi sedikit orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus. Kalau kita melihat dari atas Bapak Ibu, yang disampaikan Allah atau Yesus kepada orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi bertanya, engkaukah Mesias itu? Mereka bingung, mereka tidak tahu. Dan oleh karena kebimbangan mereka bertanya langsung kepada Tuhan. Lumrah orang-orang Yahudi itu, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, pantaslah dia berkata dan bimbang dan ragu, karena dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tetapi yang paling mengerikan adalah ketika kita orang-orang Kristen yang sudah katakan saya sudah ditebus, lalu kita menguatkan
bagaimana tentang hidup saya kelak? Masa depan hidup saya bagaimana? Apakah saya tetap dalam keselamatan? Lalu dengan inilah orang-orang Kristen akan berusaha membenarkan diri, Bapak, sama sepasang manusia yang sedang menjalin cinta. Seorang laki-laki, dia berusaha berdandan supaya dia sedikit agak keren. Dia berusaha agak sedikit rambutnya agak sedikit lumayan. Dia pangkas rambut. Dia berusaha pakaiannya sedikit rapi. Dengan tujuan apa? Supaya pasangan menerima dia dengan sepenuh hati, mencintai. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan berusaha baik. Bukankah demikian kalau ada orang yang sedang jatuh cinta dan ini masih belum dalam posisi pernikahan? Mereka meyakinkan pasangan mereka walaupun apapun mereka akan berbuat agar satu sama lain percaya. Begitu juga orang-orang yang sudah menikah. Samalah dengan kita orang Kristen. Seringkali kita membenarkan diri kita. Membuat yang terbaik, berusaha yang terbaik. Tetapi pada ujungnya kita tidak bisa melakukan sedikit pun yang diinginkan oleh Tuhan. Yaitu kesempurnaan. Hanya Tuhanlah yang bisa sempurna. Sementara kita mau hidup dengan kesempurnaan, melakukan kebaikan-kebaikan dengan kekuatan kita. Namun pada ujungnya kita kacau karena kesalahan sedikit. Oleh karena kesalahan kita seringkali bilang, sudahlah, saya angkat tangan, saya sudah tidak lagi mau datang ke gereja. Orang-orang yang melayani Tuhan juga berkata, sudahlah, saya angkat tangan. Saya enggak lagi menjadi guru Injil. Sudahlah, saya lagi enggak menjadi WL. Karena saya sudah terodai oleh dosa. Bukankah itu yang kita lakukan dalam hidup kita? Ini yang sering dipertanyakan orang-orang di luar sana. Apakah keselamatan kita itu bisa hilang apa? Kita melanjutkan tentang pelajaran-pelajaran kita. Ada yang percaya dengan Calvinisme. Dan ada banyak orang yang memberikan doktrin-doktrin lain tentang keselamatan. Ketika kita ditanya, kamu pengikut siapa? Ada yang lain, saya pengikut Calvinis. Ada yang lain juga Arminis. Dia berkata dan dengan Bapak Ibu, tidak perlu kita mengikuti siapa saja, tapi yang kita ikutin adalah Sang Juru Selamat. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan. Kita itu tidak akan lagi dibiarkan oleh Tuhan, karena kita adalah domba-domba Allah. Sifat domba-domba Allah bagaimana? Menurut atau tidak? Kenapa nggak kambing? Kenapa nggak kuda? Yang jago, yang hebat. Tapi dia memilih domba. Mau nggak dibilang domba? Domba adalah mempunyai sifat penurut. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah domba Allah, maka apakah kita mau hidup menuruti tentang perintah Allah? Apa kita mau semaunya kita?
inilah yang menjawab kita tentang dua arti yang namanya saya bilang Kalvari. Yang satu adalah Allah telah menebus, dan kedua adalah Yesus terus akan menyertai kita sampai pada waktu. Manusia, orang-orang Kristen, dia hanya berpatokan satu saja. Aku telah ditebus. Ya sudah. Oleh karena sudah ditebus, apa yang harus saya perbuat untuk membalas kebaikan Allah? Itu yang ada dalam Bible. Seharusnya tidak seperti demikian. Karena kita adalah manusia-manusia yang telah ditebus dan ada di hadapan Allah. Maka percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Karena Paulus menulis dalam Filipi 1 ayat 6. Dia mengatakan di sini, Bapak Ibu, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Seringkali kita meragukan masa depan hidup kita, keselamatan hidup kita. Kenapa? Karena yang kita pikirkan adalah satu sisi, yaitu adalah Allah sudah menebus, lalu stop sampai itu. Selanjutnya adalah bagian saya. Tetapi Paulus menuliskan, saya ulang kembali, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Yesus juga mau Tuhan akan terus, Dia sudah memulai dan terus Dia akan menolong kita ketika kita mau membantah apa yang Tuhan. Yesuskah akan terus bersama-sama dengan kita ketika kita, oh no, saya sudah tidak lagi bersama dengan Yesus. Disinilah anak-anak Tuhan yang keluar daripada Kristus, lalu ada yang menyatakan keselamatan itu tetap selamat, sekali selamat tetap selamat, sekalipun dia pergi ke luar sono, lalu dia akan mau. Itu suatu pertanyaan, dan ini adalah kontroversial dalam pengajaran-pengajaran tentang ya selamanya. Tapi Bapak Ibu, kita berdasarkan firman Tuhan. Makanya saya bilang, jangan tetap bilang, oh aku pengikut ini, aku begini. Tapi yang kita ikuti adalah Kristus. Ketika kita keluar dari koridornya Allah, maka percaya, saudaralah yang akan keluar. Ada perkataan orang tua yang dulu berkata, bahasanya begini, ono geusadele, ono geusabila, silemei bawa mobe, bayang kemei hunia. Mungkin ina zangilata. Ini ibu-ibu yang mungkin yang sudah mengenalnya. Artinya Bapak Ibu, kayu yang lurus dan kayu yang bengkok, yang tidak bisa diikat akan dilepas. Biarkan, nggak usah diikat karena dia nggak bisa diikat, bengkok. Maka hidup kita jangan bengkok-bengkok Bapak Ibu, lurus-lurus aja lah. Jangan aneh-aneh. Ingat bahwa penebusan Allah telah terjadi bagi kita. Dan sekarang ini kita akan tetap di dalam koridor. Tuhan sudah memulai dan Tuhan pasti akan menyertai kita pada akhirnya. Lalu apa pekerjaan yang kita harus lakukan hari ini sebagai domba-domba yang telah tak? Apa yang harus kita buat? Karena inilah
iman kita. Ketika kita berpercaya bahwa saya sudah ditebus dan Allah bersama dengan saya dan aku di dalamnya, akan menjadi pikiran dalam hidup kita. Dan inilah iman kita. Ketika kita ada di dalam pikiran itu, maka percaya bahwa perbuatan kita juga akan terus seperti apa yang kita pikirkan. Karena wujud dari pikiran adalah perbuatan. Coba Joy buka Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Inilah yang membuat kita, karena ada banyak orang yang meragukan tentang kehidupannya ketika dia ada dalam iman kekristenan. Jadi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, dua pengertian yang namanya penyaliban Yesus. Yesus menebus dan Yesus menyertai, kita akan menjadi domba. Jadi ketika ada dalam pikiran kita seperti hal yang demikian, maka percaya apa yang kita akan berbuat akan benar adanya. Saya bacakan Bapak Ibu. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada yang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab, dia tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatan-perbuatan. Jadi iman yang ada dalam pemikiran adalah akan berbuah dengan perbuatan-perbuatan manusia. Maka apa yang dipikirkan, itulah yang diperbuat. Apa yang diinginkan orang, itu yang dia akan perbuat. Ketika dia merenung bahwa aku adalah yang berdosa dan telah ditebus, maka saya berpikir satu sisi. Setelah itu saya berpikir lagi, Tuhan terus akan menyertaiku. Sehingga di dalam hari hidup kita, tidak lagi yang namanya ada kekhawatiran. Tidak lagi ada ketakutan yang melulu menakutkan, apalagi hari-hari ini adalah harga-harga yang begitu cepat naik. Bapak Ibu, harga beras naiknya sekarang. Saya kan suka beli beras. Dari harga 10.000 sekarang udah 12.000. Akan naik, katanya akan naik. Kita mengkhawatirkan akan hal sama-sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita seringkali mengkhawatirkan itu. Tetapi saya ingatkan kepada ibu saudara, sudah Tuhan memulai dan Tuhan akan mengakhiri ketika kita akan berserah dalam tangan. Lengkaplah yang namanya iman kita. Ketika kita melihat bahwa Tuhan telah menebus dan Tuhan akan bersama dengan kita. Tetaplah tinggal dalam kasih karunia. Inilah yang sering diajarkan juga oleh sola fide dan sola gratia. Hidup di dalam kemurahan dan di dalam kasih. Orang-orang Kristen tidak akan lagi takut, tetapi kita tetap ditinggal di dalam Kristus. Kita adalah domba-domba Allah dan Yesus adalah gembala. Jangan takut karena di luar daripada yang lain tidak ada janji yang seperti itu. Ada orang yang melakukan kebaikan hanya dari awal. Ya udah selesai, itu terserah kamu. Tapi Tuhan akan mengatakan mereka adalah domba-dombaku. Dan aku memberikan mereka hidup. Ada yang mengkhawatirkan lagi bahwa kita orang-orang Kristen hidup enggak dalam keselamatan. Tetap tinggal diam di dalam hadirat Allah.
berarti diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Dan segala perbuatan jangan keluar dari koridornya. Berjalan terus iringin Yesus karena dia adalah gembala yang baik. Dan dia telah berjanji selama-lamanya dia akan menyertai hidup kita. Perbuatlah apa yang Tuhan mau. Itulah yang akan kita lakukan hari ini. Yohanes menulis di surat Yohanes 14 ayat 15. Dia mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, maka lakukanlah segala perintah. Wujud dari kebaikan Allah, maka kita mengasihi Allah. Dan apa yang harus kita perbuat? Itulah yang saya bilang. Iman kita akan berbuat kebenaran ketika iman kita benar. Tapi kalau iman yang salah, percaya akan berbuat salah. Jangan heran. Di luar orang-orang Kristen, karena di luar daripada iman Kristus, mereka hidupnya amburadul. Kita percaya dan kita bangga kita memiliki Allah sama seperti Yesus yang telah memerdekakan kita dan memberikan contoh bagi kita tentang kebenaran-kebenaran. Jadi jangan mengkhawatirkan tentang iman saudara. Jika nanti ditanya-tanyakan begini bagaimana, selamat tetap selamat. Ingat, firman Tuhan telah dikatakan. Tuhan memulai, dan kalaupun engkau keluar dari situ, siapa yang bisa? Bayangkan, kita sendiri, anak kita, keluar dari keinginan kita, ya bodoh amat. Karena manusia diciptakan dengan pribadi dan memilih. Dan banyak hal-hal ini yang terus kita digodok tentang iman-iman kita, kekristenan kita. Belum lagi tentang keadaan ekonomi, keadaan dan situasi hidup kita, sehingga kita tidak akan lagi, ya udahlah, saya sudah tidak lagi bisa bersama dengan Yesus. Pelan-pelan menjauh. Pelan-pelan menjauh daripada ibadah. Pelan-pelan tidak lagi berdoa. Bapak Ibu, jika kita adalah domba-domba Allah, sama dengan kita anak kepada Bapa. Ketika kita pergi, kita pamit, Pak, pergi dulu ya. Begitulah domba. Ketika pulang, lapor, Pak, saya sudah datang. Begitu juga hidup kita. Ketika bangun pagi, berdoa, terima kasih. Pada malam hari, kembali bersyukur, terima kasih. Berserah kepada Tuhan. Adakah kita orang-orang Kristen? Oleh karena kekhawatiran dan ketakutan dan keadaan yang melanda hidup kita. Karena dosa kita yang telah berbuat dari kemarin, sehingga kita menjudge diri kita, sudah lagi tidak layak. Tidak Bapak Ibu. Jangan pergi keluar dari pelukan Allah. Yang menjauh daripada Allah. Ketika bersalah, datang kepada Tuhan. Bapak. Karena orang seringkali mencari pelukan lain. Ketika dia berdosa dan bersalah. Menyalahkan orang lain. Menyalahkan diri sendiri. Ketika menyalahkan diri sendiri, pergi out, keluar dari rumah. Dan tidak lagi datang. Jangan. Cari Tuhan. Datang kepada Bapa. Mendekat. Dan tinggal diam dalam pelukan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Kita tidak bisa melakukan hal apapun tanpa Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita dalam menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu Bapak, tetaplah kita berserah dalam tangan Tuhan. Cari kebenaran dan tetap tinggal dalam kasih Allah. Bapa adalah, Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia membawa kita pasti ke tempat-tempat yang begitu indah.
Itulah firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian bukan dengan kekuatanku. Dengan kekuatanku, dan selanjutnya saya serahkan pada Bapak. Nanti silakan juga bisa ditambahkan. Dengan kekuatan ku dapat jalani tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu sendiri. Dengan kekuatan ku dapat jalani tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Naikkan sekedar lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Yang berbicara adalah bukan hamba-Nya, Tuhan sendiri berbicara kepada kita. Hamba-hamba Tuhan itu hanya sebagai perantara saja. Tuhanlah berbicara bagi kita. Akhir-akhir ini kita semakin hari semakin diingatkan oleh Tuhan. Kemarin hari Jumat kita diingatkan supaya jangan khawatir apapun dalam hidup ini. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Selagi orang itu masih hidup, masih bernafas, dia pasti punya masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita, sehingga kita menjadi budak daripada kekhawatiran itu. Kita jadi stres, kita jadi sakit-sakitan, produktivitas hidup kita jadi terganggu semuanya. Dan kemungkinan orang yang hidup dalam kekhawatiran, dia akan mengalami kegagalan hidup. Hari ini Tuhan ingatkan kita kembali supaya kita beriman. Karena iman itu bisa mengubahkan segala sesuatu. Bisa mengubah situasi. Bisa mengubah keadaanmu ketika kau punya iman. Tapi iman itu bukan hanya di mulut, saudaraku sekalian. Iman itu bisa kita buktikan ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Istilahnya itu ketika kita di padang gurun, disitulah kita buktikan iman kita. Masih tetangga,
engkau menaruhkan imanmu kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan kita. Ketika kita lagi senang, ketika kita lagi punya, ketika kita lagi tidak ada masalah, mungkin kita bisa mengatakan, aku beriman, aku percaya kepada Kristus, aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa saja, semua orang bisa mengatakan itu. Tapi bagaimana ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan punya masalah yang telah membelit kehidupan kita? Masihkah engkau mengatakan punya iman? Inilah ujian kehidupan. Beberapa minggu yang lalu, saya punya anak buah di tempat kerja mau menikah. Anak buah saya ini perempuan. Dia mau menikah, dan sebelum menikah mereka pacaran dengan calon suaminya, dan mereka happy dan senang lah ketika berpacaran. Ketika udah mau masuk dalam hari H pernikahan, begitu dia stres, pusing katanya, Pak, pusing Pak, mikirin ini, mikirin itu dan sebagainya. Saya bilang, pusing yang kamu alami sekarang belum seberapa dengan pusing pada dunia nyata nanti dalam kehidupan pernikahan. Sekarang kamu hanya pusing mikirin biaya nikah, bagaimana ini, bagaimana itu, takutnya nanti acara tidak sukses. Tapi nanti ketika kau sudah menikah, itulah dunia nyatanya. Belum nanti engkau mikirin bagaimana menghadapi sifat suamimu yang berbeda dengan apa yang kau hadapi selama engkau masih gadis. Apalagi kalian beda budaya, suamimu dari Padang, kamu dari Jawa, pasti beda latar belakang budaya. Rumah tangga itu kalau kita bisa jalankan dengan baik merupakan surga. Tapi rumah tangga itu kalau kita tidak bisa jalankan dengan baik, memegang ego masing-masing, itu neraka. Itulah hidup nyata. Itulah dunia nyata nanti yang kalian alami. Apa yang kamu alami sekarang belum apa? Saudaraku sekalian, ini sebenarnya menjadi gambaran. Kita juga seperti itu. Ketika kita belum ada masalah, tadi saya katakan, ketika kita hidup masih enak, kita bisa mengatakan, Tuhan, aku beriman. Bagaimana ketika kita diterpa berbagai masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah apapun, apakah kau masih mengatakan aku beriman? Bagaimana ketika nggak ada beras di dapur, masihkah kau mengatakan aku beriman? Saudara sekalian, mari kita buktikan, mari kita tunjukkan iman kita dalam situasi apapun. Tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, tunjukkan keteguhan imanmu kepada Tuhan. Jangan hanya karena masalah sedikit, ya, hanya karena pergumulan yang tidak seberapa, kau mundur dari hadapan Tuhan. Tadi disampaikan, sekarang ini berapa kali saya sampaikan di sini? Sekarang ini iman kita itu sedang dihujat, ya, sedang dihujat oleh dunia ini, oleh mereka-mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka sekarang sedang mengkritik keimanan Kristen. Mereka mengatakan bahwa kalian orang-orang Kristen percaya kepada manusia. Kalian mentuhankan manusia. Dia buka berbagai ayat-ayat di dalam Alkitab. Dia baca-baca Alkitab kita, tapi dia salah menafsirkan. Ya, saudaraku sekalian, kita jangan sampai goyah keimanan kita hanya karena ketidaktahuan kita. Jangan sampai engkau meninggalkan Kristus hanya karena kurang pengetahuan kita. Makanya belajar. Setiap disampaikan di firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Ingat bahwa tidak ada yang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus. Puji Tuhan, Dia jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Kenapa? Karena Dialah pemilik surga. Siapa bisa membawa kita ke surga? Yang punya surga. Bukan yang tidak pernah ke surga,
Karena dikatakan bahwa dia itu adalah dari atas, dari Bapa, bukan dari dunia ini. Artinya bahwa dialah pemilik surga itu. Dan yang bisa bawa kita surga hanya dia yang dari surga. Nggak ada di luar dari Yesus. Karena itu teguhkan imanmu. Apapun masalahmu, berimanlah kepada Kristus. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan pujian ini nanti kita berdoa. Haleluya. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkau yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Allah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pedanglah aku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam Engkau adalah harapan kami Bapa. Mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, campur tangan Tuhan kami rasakan. Roh Kudus Tuhan kami sungguh merasakan Bapa, Kau hadir bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan kehidupan kami Bapa. Telah hantarkan kami dari rumah kami sampai di gereja tanpa kurang suatu apapun, berkumpul bersama Bapa dengan para jemaat di tempat ini. Semuanya anugerah yang telah Kau izinkan bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa dan berterima kasih atas setiap berkat yang telah kami nikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat jasmani kami, berkat rohani yang Kau izinkan kami nikmati, nafas kehidupan, kesehatan yang telah Kau izinkan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah itu Engkau terima Bapa, persembahan pujian kami. Bisa kami katakan ke dalam makanan Kau telah menjadi pesan yang baik, persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, ibadah kami Bapa sungguh kami nikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Setiap lantunan musik, lantunan pujian Bapa yang bisa kami hantarkan ke dalam-Mu, biarlah Kau terima dia bersama yang baik, bersama yang harum di hadapan Tuhan. Sadar Bapa, kami bukan manusia yang sempurna Bapa. Sadar Bapa, kami banyak celahnya Bapa. Kami sering melukai hati-Mu, kami sering menodai Engkau Bapa, menodai kehidupan kami Bapa. Oh Tuhan, Hamba dalam Tuhan. Biar segala kesalahan pelanggaran tidak akan dilakukan tidak apa-apa. Maupun kami sengaja maupun tidak kami sengaja, maupun dalam sifat terkata kami, tingkah laku kami, pola pemikiran kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni Tuhan atau terjadi berhati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur juga Tuhan atas firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu yang mengatakan bahwa iman. Kami juga tahu Bapa, dalam setiap segi kehidupan kami, dalam setiap sesi kehidupan kami Bapa,
kami juga sering tidak ingat bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami juga sering menanyakan bahwa, oh Tuhan, kenapa kami sendiri? Itulah keterbatasan kami, Bapa. Itulah kelemahan kami. Tapi kami mau percaya Engkau tidak akan melepaskan kami, Tuhan. Engkau selalu memegang tangan kami. Biarlah terus Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau menguatkan kami, Tuhan, iman teguh kami kepadamu. Banyak godaan, banyak sekali yang mengganggu kehidupan kami, Bapak. Dimanapun kami berada, Bapak. Di tempat pekerjaan kami, dalam keluarga kami, bersama-sama dengan teman-teman kami, pergaulan kami, Bapak. Oh Tuhan yang baik, biarlah Engkau, Bapak, yang berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami penghiburan untuk selalu tetap berpegang teguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terlebih juga hamba-Mu berdoa bagi hamba-Mu, Tuhan, yang memberitakan firman-Mu. Biarlah Engkau terus pakai semakin hebat dan semakin heran. Biarlah nama-Mu dapat terberkati dalam kehidupannya. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati keluarganya, Tuhan. Apapun setiap pergumulan, apapun setiap target yang dicapai di tahun ini, Tuhan, biarlah Engkau jadikan. Karena kami percaya, Bapak, Engkau telah mempersiapkan jauh dari apapun ekspektasi kami. Kami mengucap syukur juga, Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami, Bapak pendeta kami di tempat ini, Bapak Pembahana Buju, Bapak Pendeta PR Harifan, beserta dengan keluarga. Engkau berkati, Tuhan. Biar terus Engkau berkati dalam pelayanan, Bapak, pekerjaan, dimanapun mereka berada, Bapak. Biarlah nama-Mu dapat terberkati dalam kehidupan orang tua kami, Bapak pendeta kami. Biarlah banyak jiwa yang dimenangkan. Biarlah Engkau berkati keluarganya, Tuhan. Biarlah anak-anaknya menjadi sumber, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hamba juga berdoa bagi setiap jemaat kami di tempat ini, Bapak, yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami cobaan, apapun problem yang sedang dialami saat ini, Tuhan. Hamba serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena hamba percaya hanya Engkaulah jalan keluar yang terbaik, Bapak. Kami tahu, Bapak, kami sangat lemah. Kami tahu kami banyak kekurangan, Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat menyelesaikan setiap permasalahan kami dengan kekuatan kami sendiri. Tapi hamba-Mu percaya jika Tuhan yang bersama-sama dengan kami, jika Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami, apapun itu Tuhan, godaan, problem kehidupan kami, hamba percaya Tuhan dapat memberikan jalan terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap pelayan pada hari ini, Bapak, dari Asa, Infocus, pengumpul persembahan kami, singa, WL, main musik, dan terlebih hamba-Mu Tuhan yang membicarakan firman-Mu. Dan terus Engkau pakai kami, Bapak, semakin hebat dan semakin heran. Biarlah kehidupan kami menjadi kemenangan bagi nama Tuhan. Biarlah dalam setiap langkah kehidupan kami, Bapak, agar kami mencerminkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga telah mengumpulkan akan persembahan kami, Tuhan. Biarlah Engkau terima menjadi persembahan yang baik, persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Engkau berkati kami, Bapak, 10, 60, 80, bahkan 100 kali lipat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Begitu juga Bapak, kami berdoa bagi setiap salah saudara kami, Bapak, dimanapun mereka berada pada saat hari ini, yang berada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dimanapun mereka berada pada saat siang hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Ketuk hati dan pintu hati mereka, Tuhan. Biar mereka ingat bahwa hanya Engkau adalah pemberi kehidupan. Hanyalah kepadamu kami berpegang. Hanya kepadamu kami bersandar, Bapa, untuk mengalami setiap langkah, untuk mengalami setiap problema kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Benar Bapak bahwa bukan dengan kekuatanku kami ada sampai saat hari ini. Kami serahkan diri juga Bapak ke dalam tangan-Mu. Kehidupan kami seminggu ke depan Bapak. Bila tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengarahkan kehidupan kami. Bila tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan yang bisa mengajarkan kami untuk melewati setiap hari-hari kehidupan kami Bapak. Di hari esok minggu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Masih banyak jemaat kami yang belum sempat hadir pada saat hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, dan terus Engkau berkati Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Ketuk hati mereka Bapak, agar bisa berkumpul bersama-sama dengan kami di gereja kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Begitu Bapak, kami berdoa bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing Bapak, bertemu dengan keluarga kami. Bila tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjaga melindungi kehidupan kami. Bila perginya kami dari tempat ini Tuhan, biarlah segala mara bahaya dijauhkan dalam kehidupan kami. Biar kami sampai di rumah tanpa kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Begitu juga Bapak, kami tak lupa juga mendoakan bagi negara kami Tuhan, bagi dunia kami. Kami tahu Bapak sedang tidak baik-baik saja, tapi biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapak, biarlah Engkau nyatakan hadirat-Mu Bapak, terlebih-lebih bagi negara kami, negara Republik Indonesia Bapak, yang akan menyambut pesta politik di negara kami. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, siapapun itu yang Engkau izinkan, Engkau pilih, itu adalah berasal dari Engkau Tuhan. Biarlah itu bisa mengayomi setiap kami Bapak, anak-anak Tuhan yang berada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpuji-puji dan termuliakan Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur kami sampai kepada Bapa. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan bernyanyi buat Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Pasal. Ya, baik. Mari kita mengangkat pujian ini dengan sukacita. Mari kita bertepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk segala-galanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Tuhan, namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia
ada. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman untuk pelayanan seminggu ke depan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, yang menguatkan dan meneguhkan kita untuk terus tetap percaya di dalam Tuhan apapun setiap kondisi kita yang kadang melemahkan, membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Tapi percayalah Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia ada untuk kita, Dia menjadi jawaban bagi setiap masalah hidup kita. Untuk minggu depan tanggal 18 Februari kita ibadah seperti biasa di tempat ini. Sebelumnya terima kasih untuk penata pelayan altar yang sudah melayani hari ini, baik WL, singer, pemain musik, Infokus juga yang jaga kamera di belakang, lalu kolektan dan usher. Terima kasih kiranya Tuhan yang membalaskan berlipat kali ganda. Lalu untuk minggu depan tanggal 15 Februari 2024 kita ibadah seperti biasa jam 10 pagi di tempat ini. Worship leader akan dilayani oleh saudara Dedi, lalu singernya dilayani oleh Joy. Ini saya tukar untuk singernya, saya minta Ray lagi. Lalu untuk ushernya akan dilayani oleh keluarga Bapak Guru BGA. Lalu untuk infokusnya oleh Ras, lalu kolektannya Devan, lalu firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis R. Harefa, lalu musik nanti saya minta tolong dilayani oleh Dasman. Lalu doa persembahan dilayani oleh Ibu Sandina Wendrova. Lalu keterangannya di sini adalah Batik Day. Jadi minggu depan kita menggunakan batik. Ya, lalu ibadah tengah minggu hari Jumat jam 7:30 malam di tempat ini. Silakan untuk datang beribadah jika memiliki waktu setelah pulang kerja atau mungkin lagi gak kerja atau di sela-sela kegiatannya di tengah minggu kita mau datang mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan yang apa sih yang mau disampaikan buat kita gitu ya, supaya kita mau lebih lagi mengandalkan Tuhan. Lalu hari Sabtu di tempat ini jam 7 malam ibadah youth bagi anak-anak youth, anak-anak pemuda, anak-anak remaja. Silakan datang untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama diskusi ketika kita punya pemikiran-pemikiran dalam keremajaan kita yang penuh dengan tanda tanya, kita bisa tanyakan di sana gitu ya. Jadi daripada kita tanya ke tempat lain, mending kita tanya di sini gitu. Jadi diarahkan sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Lalu latihan di tempat ini silakan diatur waktunya sesama pemain musik, kapan mau latihannya juga. Untuk lagu dikirimkan paling lambat hari Jumat gitu ya, paling lambat hari Jumat dan bukan jam 12 malam. Jadi pastikan office hour lah kalau bisa gitu. Jadi supaya orang-orang masih bisa pelajari dulu gitu ya. Itu aja, mungkin ada tambahan? Enggak ada, oke baik. Saya kembalikan, kita memberikan persembahan yang Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari kita akhiri dengan pujian sukacita bagi Tuhan. Dan kita akan mengumpulkan persembahan ekstra kolektif. Tuhan menetapkan langkah-langkah berat yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ibadahku tak sampai ke tempat,
Tuhan menopang tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terluka, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai terluka, sebab Tuhan. Sekali lagi katakan dari awal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terluka, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian cara kita puji Tuhan.